Kita lanjutkan dengan krisis Addison. Krisis Addison ini termasuk kegawat darurat bidang endokrin, ya. Jadi krisis Addison ini pada dasarnya adalah hipo, ya, hipo dari kortisol. Tapi kalau hiper itu adalah kasing, ya. Jadi yang sering didengar adalah kasing mungkin, ya. Kalau kasing itu hiper, tapi kalau yang ini adalah hipo. Secara anatomi ini adalah kelenjar adrenal, dia menghasilkan aldosteron dan kortisol. Kalau yang di retikularnya menghasilkan hormon-hormon endokrin, androgen. Kemudian yang di medulanya dia menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Ini yang penting adalah HPA aksis, ya. HPA aksis ini regulasinya jam sirkadian atau pada malam hari. Hormon-hormon kortisol ini akan keluar bila ada stres, baik stres fisik, stres emosi, kemudian kondisi-kondisi hipoglikemi, paparan dingin, dan nyeri. Kalau dia nyeri, dia akan menghasilkan hormon kortisol ini untuk melindungi tubuh, ya. Kemudian hormon kortisol ini yang dihasilkan oleh adrenal ini, dia akan mempunyai negatif feedback terhadap hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon corticotropin releasing hormone untuk men-switch atau men-trigger dari hipofisis untuk menghasilkan hormon ACTH, ya. ACTH ini kemudian dia juga akan negatif feedback kalau memang tinggi untuk hormon kortisolnya. Jadi ini adalah hypothalamus pituitary adrenal axis atau HPA axis. Ini sekalian, jadi memang tinggi pada waktu malam dan terutama pada waktu tidur, ya. Tidur kalau bisa memang lampunya gelap, ya. Jadi itu akan meningkatkan atau memaksimalkan produksi kortisol. Ini untuk aldosteron. Aldosteron tadi kalian sudah di pembicara yang sebelumnya bahwasanya aldosteron ini akan keluar bila terjadi perdarahan, kemudian posisi yang tegak atau ada gangguan sodium atau gangguan natrium, ya. Ini akan mengakibatkan turunnya ekstraseluler, volume ekstraseluler. Itu akan merangsang renal juxtaglomeralis untuk mengeluarkan renin. Renin ini akan memacu angiotensinogen menjadi angiotensin 1, ya. Angiotensin 1 di paru-paru akan mengeluarkan converting enzyme yang memodulasi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kalau kemarin pada COVID kan di sini, ya, titik tangkapnya, ya, converting enzyme. Kemudian angiotensin 2 ini akan merangsang adrenal untuk menghasilkan aldosteron. Demikian juga kalau ada potasium atau meningkatnya plasma potasium, itu juga akan mengeluarkan aldosteron. Aldosteron ini untuk apa? Aldosteron itu akan merangsang ginjal untuk menurunkan sekresi sodium atau natrium, otomatis juga akan menurunkan ekskresi air, ya. Jadi akan meningkatkan karena natriumnya berkurang untuk ekskresinya, maka akan meningkatkan tekanan darah, ya, tekanan darah. Ini tadi saya sudah dipaparkan natrium ini di intrasel, di tubular sel, mulai dari di distal tubular, kemudian ke tubular sel sampai di plasma. Kalau ini untuk pengaturan cairan, ya, cairan. Jadi natrium kalium ini di ginjal itu untuk mengatur cairan. Kalau terlalu banyak cairan, mereka akan keluar. Kalau terlalu sedikit, mereka akan menahan air supaya tidak keluar. Ya, pada Addison disease ini yang ditemukan oleh Thomas Edison, makanya namanya Edison disease pada tahun 1855.
ini dia yang mempresentasikan eh, pasien penyakit ini ya. Patofisiologinya karena terjadi insufisiensi adrenokortikal karena adanya destruksi atau disfungsi dari adrenal korteks yang akan berpengaruh pada glukokortikoid dan mineralokortikoid, pengeluaran atau fungsi dari adrenal ini. Sehingga ini biasanya terjadi pada 90% kelenjar adrenalnya yang sudah rusak ya. Jadi 90% baru terjadi ini. Ini ada beberapa, ada primer, sekunder dan tersier. Yang primer ini sebabnya karena memang di adrenalin sendiri sebabnya adalah infeksi yang sering-sering adalah TB dan HIV. Ya, jadi kadang-kadang pasien-pasien TB dan HIV ini mengalami insufisiensi adrenal primer ya karena memang dari adrenalnya itu sendiri. Kemudian autoimun, ada gangguan atau kelainan autoimun yang bisa menyebabkan primer insufisiensi. Kemudian obat-obat eh, seperti ketokonazol, sering ini misalnya ketokonazol ini terutama yang oral ya, itu hati-hati karena bisa menyebabkan insufisiensi primer. Kemudian perdarahan dari adrenal ini biasanya karena trauma atau karena pembedahan ya. Kemudian bisa dari lintoma, kemudian ada metatasis atau kaposi. Kaposi sarkoma ini karena HIV biasanya. Atau ada penyakit-penyakit infiltratif, misalnya amyloidosis, sarkoidosis, ya, atau adrenoleukodistrofi, ini yang akan berpengaruh langsung pada kelenjar adrenal. Yang sekunder karena kegagalan tadi, HPA aksis tadi, ada kegagalan dari hipofisis, ya, misalnya panhypopituitarism, ya. Kemudian yang agak mungkin agak dilupakan karena adalah Sheehan syndrome. Ini biasanya pada postpartum, ada perdarahan hipofisis postpartum ya. Ini terjadi Sheehan syndrome. Kemudian kalau tersier karena supresi adrenal karena pemakaian glukokortikoid. Ini biasanya yang sering terjadi pada orang-orang ya karena kronik supresi, kemudian pemakai penghentian mendadak dari glukokortikoid atau eh, peningkatan hormon ini, peningkatan glukokortikoid yang tidak adekuat, misalnya karena stres, karena trauma, atau karena pembedahan. Ya. Ini kalau yang insufisiensi biasanya gejala-gejalanya ya lemah, terus lemas, kemudian ada hiperpigmentasi, kemudian tidak adanya eh, loss berat badan yang tidak bisa dijelaskan, anoreksia, mual muntah, hipotensi, hiponatremi, dan hiperkalemi. Karena yang mengatur itu kan salah satunya adalah dari adrenal tadi. Ini contoh yang sebelah kanan ini adalah yang adrenal, kalau yang kiri adalah yang kemerahan. Ya, ini primer yang kita bahas nanti ya. Primer ini ada 3 pattern. Yang pertama adalah tidak atau kurang gejala, gejalanya minimal, tidak spesifik, hanya pigmentasi saja. Kemudian fase 2-nya memberat, mulai lemah, penurunan berat badan, peningkatan pigmentasi, mual muntah, anoreksi, kemudian hilangnya rambut-rambut di daerah pubis atau di daerah-daerah tubuh. Fase ketiganya adalah dekompensasi. Nah, inilah yang disebut dengan adrenal krisis, ya. Krisis adrenal atau Addison disease. Ini yang primer dan sekunder. Kalau primer itu adalah tadi yang dari korteks adrenalnya, yang sekunder adalah dari hipofisisnya. Ya, perbedaannya kalau yang primer ada hiperpigmentasi, kemudian kalau pucat itu pada yang sekunder, kalau yang natrium rendah, kalium tinggi itu pada yang primer karena langsung mengatur tekanan darah. Ya,
Kemudian hipotensi pada yang primer juga. Nah, ini kadar kortisol levelnya rendah. Tapi pada ACTH levelnya pada yang primer tinggi, tapi yang sekunder rendah karena memang ada kegagalan pada hipofisisnya. Ya, hipofisis yang harusnya ada mekanisme feedback mengeluarkan ACTH kalau memang kadar kortisol rendah, tapi tidak ada feedback, makanya dia tetap rendah. Ini krisis Addison. Ini definisinya. Ini adalah fase akut atau yang ketiga tadi ya, dari stage ketiga. Fase akut dari insufisiensi adrenal yang menyebabkan defisiensi kortisol parah dan mendadak. Ini ditandai oleh shock, kemudian hipoglikemi, ketidakseimbangan elektrolit, dan dehidrasi. Karena yang mengatur adalah hormon kortisol. Ini penyebabnya sama ya, infeksi, kemudian cedera fisik atau trauma, kemudian operasi atau kecelakaan, kemudian penghentian mendadak kortikosteroid. Ini pada pasien-pasien yang menjalani terapi steroid. Kemudian muntah berkepanjangan atau dehidrasi yang ekstrim. Ya, ini prevalensinya diperkirakan 100 sampai 140 kasus per juta populasi. Jadi memang tidak terlalu banyak ya. Contoh di Inggris ini sekitar 117 kasus per 1 juta populasi. Sebagian besar pada wanita dan sering pada umur 30 sampai 50 tahun. Ini mempengaruhi 5 sampai 6 orang per 100.000 ya. Lebih sering sama ya. Sama. Eh, Ini ya, pasien-pasien dengan insufisiensi adrenal ini 10 sampai 20% ini setidaknya sekali seumur hidup dia akan mengalami krisis adrenal ya. Ini resikonya juga akan meningkat pada pasien-pasien yang menghentikan pengobatan steroid secara tiba-tiba tanpa pengawasan medis yang tepat. Nah, ini kalau terutama pada akses terbatas ke perawatan kesehatan ya misalnya kalau di Indonesia ini ya di mungkin di pedalaman atau mungkin yang jauh dari fasilitas kesehatan yang lebih memadai mungkin di pedalam di pelosok-pelosok ini memang sering terjadi tapi loss of case ya. Jadi sebenarnya dia krisis tapi karena tidak termanage dengan baik ya akhirnya terjadi fatal. Hmm. Kemudian negara-negara yang prevalensi infeksinya tinggi, ya, seperti kita kan Indonesia TB ya, TB adrenal. Jadi sebenarnya karena dia primer ya, ada TB-nya, dia shock, ternyata tiba-tiba shock ya, ternyata memang etiologinya adalah dari TB adrenal. Ini mortalitasnya 6-10% kasus yang tidak ditangani dengan tepat. Karena memang sering terjadi keterlambatan diagnosis ya. Karena juga akan mengalami komplikasi yang berat, termasuk shock dan kegagalan organ. Kemudian etiologi yang tadi ya, etiologi krisis adrenal atau Addison ini adalah insufisiensi adrenal primer ya, karena trauma atau mungkin infeksi yang langsung kepada korteks atau kelenjar adrenalnya. Ya, cepatnya tadi. Nah, jadi insufisiensi adrenal primer atau penyakit Addison adalah penyebab yang paling umum dari krisis Addison. Ya. Terjadi ketika kelenjar adrenal rusak dan tidak dapat menghasilkan kortisol dan aldosteron yang cukup. Jadi kortisol tadi ya hormon yang dilepaskan kalau kita atau seseorang mengalami stres berat ya. Stres berat bisa karena trauma, bisa emosional, bisa nyeri, bisa juga pembedahan. Itu harusnya kelenjar adrenal mengeluarkan kelenjar kortisol ya. Penyebab utamanya ya tadi ya, bisa autoimun, bisa infeksi, bisa perdarahan atau genetik ya. Karena trauma fisik atau stres berat itu juga akan karena tubuh mengalami stres yang besar
pasien-pasien ini yang dengan insufinsi adrenal tidak sanggup atau tidak mampu meningkatkan atau mengeluarkan produksi kortisol dalam menanggapi stres ya, sehingga akan menyebabkan krisis Edison. Trauma juga misalnya operasi besar atau kehilangan darah yang banyak yang tadi ya. Jadi kehilangan darah loss of apa atau hemorrhage itu juga akan menyebabkan pengeluaran hormon kortisol. Tetapi pada pasien-pasien ini, pasien-pasien dengan insufisiensi adrenal itu mereka tidak sanggup atau tidak mampu untuk mengeluarkan kortisol secara proporsional. Ya, infeksi juga, infeksi berat ya, pneumonia atau sepsis juga merupakan faktor pemicu yang dapat menyebabkan krisis Addison. Karena pada infeksi ini kebutuhan tubuh juga akan kortisol juga meningkat. Kalau tidak mampu untuk menghasilkan hormon ini, otomatis akan terjadi krisis ya. Demam tinggi atau infeksi sistemik juga sering memicu krisis jika tidak segera ditangani. Makanya pasien-pasien dengan demam sebaiknya langsung ditata laksana dengan demamnya. Nah, ini yang juga sering adalah penghentian mendadak pengobatan kortikosteroid. Pasien-pasien yang mengalami menjalani terapi kortikosteroid jangka panjang, kemudian tiba-tiba berhenti, ini juga akan mengalami krisis Addison. Ya. Karena kortikosteroid ini akan menekan fungsi kelenjar, sehingga bila dihentikan mendadak, tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhan kortisol. Jadi karena memang dia insufisiensi, makanya dipakai, dikasih atau diberikan dari luar, ya steroid dari luar. Tapi kalau tiba-tiba berhenti ya, otomatis akan terjadi krisis. Ini mekanismenya sama ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau stres itu harusnya tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol, tetapi pada insufisiensi gagal dia memproduksi kortisol yang cukup. Ya. Akibatnya tubuh akan kehilangan kontrol atas tekanan darah, keseimbangan elektrolit, fungsi metabolisme yang akan menyebabkan krisis yang akut. Ya. Faktor pemicunya tadi sudah, bisa infeksi berat, ya, kemudian trauma fisik, trauma pembedahan, karena pembedahan itu juga termasuk trauma yang besar untuk tubuh. Kemudian penghentian mendadak tadi sudah, penghentian mendadak kortikosteroid, dehidrasi berat. Nah, dehidrasi berat ini seperti diare, muntah-muntah, dan demam itu juga akan mempercepat terjadinya atau timbulnya krisis Addison. Kekurangan cairan juga akan memperburuk ketidakseimbangan elektrolitnya, terutama yang hiponatremi dan hiperkalemi. Jadi yang pembicara sebelumnya ya. Jadi kalau memang dia hiponatremi atau hiperkalemi, dia akan mencetuskan insufisiensi adrenal ya. Udah insufisiensi ini kalau dia berat, dia akan menyebabkan krisis Addison. Stres juga ya, stres emosional ya. Jadi jangan di apa namanya, kalau orang stres ya, ya sebaiknya di manage stresnya, karena stres yang berat seperti kematian orang tercinta, trauma psikologis itu juga bisa memicu krisis Addison. Walaupun memang stres fisik yang lebih umum sebagai pemicu, tetapi stres emosional juga dapat meningkatkan kebutuhan kortisol dalam tubuh. Jadi ini kalau memang sudah ada insufisiensi, ada stres ya, memang harus dibantu oleh steroid ya, steroid. Penyakit penyerta memang ini ya, bisa hipoglikemi atau gangguan elektrolit itu yang akan memperberat terjadinya krisis ini. Nah, gejala klinisnya tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah kelelahan ekstrim, kemudian hipotensi, bisa ke shock, mual muntah dan diare, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, kebingungan, sampai hilang kesadaran. Ini gejala ya, ini gejala klinisnya hampir sama ya. Nah ini ya tadi kortisol, kortisol yang turun itu akan mengakibatkan pain dari abdominal, anoreksi,
vomiting, diare, sehingga akan menurunkan fluid intake, dehidrasi. Dehidrasi akan menyebabkan hipotensi, hipovolemi, yang akan mengakibatkan perfusi ginjal menurun, bunnya meningkat, akhirnya akan menurunkan berat badan dan menyebabkan general weakness. Kortisol yang turun juga akan menyebabkan gluconeogenesis yang turun, glukosa uptake turun, itu akan menyebabkan hipoglikemi. Kemudian kortisol yang turun juga akan menyebabkan sekresi kalium menurun dan sekresi natrium juga meningkat. Itu akan menyebabkan tadi hiperkalemi dan hiponatremi. Kortisol yang turun juga akan mengakibatkan negatif feedback sehingga akan meningkatkan ACTH. Itu yang akan mengakibatkan hiperpigmentasi. Nah, ini patofisiologi inilah yang menjelaskan terjadinya nanti krisis Addison. Diagnosisnya bagaimana? Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium, mulai dari kortisol plasma, ACTH, dan kadar elektrolit. Serta kalau perlu diagnostik tambahan. Kemudian yang rekan-rekan di sini adalah diferensiasi krisis Addison dengan kondisi lain, seperti sepsis dan gagal jantung. Ini diagnosisnya screening dulu ya. Kalau plasma kortisol, diberikan plasma kortisol 30 sampai 60 menit setelah pemberian 20 mikrogram kosintropin atau positropin ini harusnya ya, dia di Kalau dia primer, jadi kalau primer berarti ACTH-nya tinggi, reninnya tinggi, tapi aldosteronnya rendah karena kan primer di korteks adrenal. Jadi dia tidak bisa menghasilkan kortisol. Bukan HPA aksisnya yang terganggu adalah si korteks adrenalnya. Jadi dipakai glukokortikoid dan mineralokortikoid replacement atau ada adrenal autoantibody. Pemeriksaannya kalau dia positif memang autoimun adrenalitis atau autoimun polyclonal syndrome ya. Kalau negatif itu ya dicek foto torak, kemudian serum 17 OHP, kalau atau pemeriksaan adrenal, CT adrenal. Kalau dia positif memang ada mungkin ya adrenal infeksi atau ada infiltrasi atau ada perdarahan. Kalau dia negatif mungkin dia autoimun. Tapi kalau sekunder ini berarti kan dari hipofisisnya. Berarti low sampai normal ACTH, normal renin, dan normal aldosteron. Dipakaikan atau replacement dengan glukokortikoid, kemudian di MRI ya. Kalau MRI-nya positif, memang ada biasanya ada massa di di sela tursika atau ada massa di hipofisis. Kalau dia negatif, ya ini mungkin ada histori pemakaian steroid ya. Kemudian ada trauma pada kepala atau tidak, itu kan bisa menyebabkan gangguan di hipofisis. Kemudian mungkin isolated ACTH deficiency. Ini ya, jadi pemeriksaan laboratorium yang penting adalah kortisol plasma, ACTH, dan kalau perlu kadar elektrolit. Elektrolitnya. Nah, kortisol plasma ini pemeriksaan utama untuk mengukur kadar hormon kortisol di dalam darah. Pada krisis ini kortisol akan sangat rendah yang harusnya tinggi. Ya. Nilai normal kortisol sekitar 10 sampai 20 mikrogram per desiliter. Pada krisis Addison ini kurang dari 3 mikrogram. Ya. Ya. Ini normal kortisol. Kemudian ACTH. ACTH ini untuk mengevaluasi apakah memang di adrenalnya atau di hipofisisnya. Ya. Kalau yang Addison yang krisis ini karena dia primer, berarti ACTH-nya tinggi. Ya, karena memang kortisolnya rendah. Kalau kortisolnya rendah, otomatis karena negatif feedback, ACTH-nya akan tinggi. Ya. Tetapi hipofisis terus-menerus mengeluarkan ACTH, tetapi karena memang rusaknya di apa korteks adrenal jadi ya tetap rendah ya. Nilai normal ACTH adalah 10 sampai 60 pikogram per mililiter. Kalau pada insufisiensi yang primer kadarnya bisa sangat tinggi 200 pikogram karena dia memang memacu
atau dipacu oleh negatif feedback karena rendah dia terus-menerus mengeluarkan ACTH. Kalau elektrolit ini karena Addison ini akan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit sehingga akan mengganggu metabolisme natrium, kalium, dan glukose seperti tadi yang patofisiologi ya. Jadi pada Addison ini sering hiponatrium, kadar natriumnya rendah kurang dari 135 atau malah lebih turun lagi, hiperkalemi lebih dari 5 mg, dan hipoglikemi. Hipoglikeminya nanti bervariasi. Ya, dan kemudian tes diagnostik tambahan, ini ada namanya Synacton test, tes rangsang ACTH. Pasien diberi injeksi ACTH dan kortisol diukur setelah 30-60 menit yang tadi ya di bagian tadi. Pada yang primer, kortisol tidak akan naik secara signifikan walaupun diberikan rangsang karena ACTH harusnya kalau di keluar ACTH, kortisol juga akan naik. Tetapi pada yang primer ini tidak akan naik. Ini beda dengan kasus-kasus yang lain. Sepsis dibandingkan dengan krisis Edison. Kalau sepsis ini kan infeksi ya. Kesamaannya sama-sama lemah, sama-sama penurunan kesadaran. Tetapi kalau sepsis ini disertai dengan demam dan leukositosis, pada Addison biasanya tidak demam dan cenderung hiperkalemi. Sedang pada sepsis itu biasanya tidak hiperkalemi, biasanya ya. Yang jelas kadar kortisol rendah dalam krisis. Kalau sepsis kortisol bisa meningkat karena kan ini stres nih. Kalau sepsis ini kan ini stres metabolik yang berat. Kemudian pada gagal jantung dibandingkan dengan krisis, kalau gagal jantung biasanya penurunan kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif. Ya, biasanya jadi odem, sesak napas, dan hipotensi. Kesamaannya ya hipotensi dan kelelahan serta penurunan kesadaran. Perbedaan pentingnya, kalau gagal jantung biasanya edem perifer dan ada kongesti. Ya, tapi pada Addison tidak. Kemudian hiperkalemi tadi lebih sering pada krisis Addison, tapi kalau pada gagal jantung biasanya hiponatremi dan edem. Ya, EKG juga bisa hipertrofi atau ejection fraction-nya yang rendah. Tapi pada Addison bisa normal. Tergantung nanti gangguan elektrolitnya. Kalau hiperkalemi juga ya nanti ada hitop. Kemudian pada parameter laboratorium pada krisis Addison ini kortisolnya rendah, ACA-nya tinggi, terjadi hiponatremi, hiperkalemi dan hipoglikemi. Kalau pada sepsis CRP-nya yang tinggi, prokalsitoninnya juga tinggi. Ini merupakan indikator infeksi. Bisa terjadi leukositosis atau leukopenia dan laktatnya tinggi. Ini sebagai penanda shock ya. Kalau gagal jantung, BNP atau NT-BNP-nya juga tinggi. Ini indikator sebagai gagal jantung. Kalau yang hiponatremia karena retensi cairan. Bisa juga kreatininnya meningkat pada gagal jantung yang berat. Jadi memang perlu art ya. Jadi yang tadi ya, tes rangsang ACTH, kalau sepsis bisa kultur darahnya positif, kalau pada gagal jantung biasanya diberikan atau dilakukan ekokardiografi. Nah, ini penata laksananya, penata laksananya dari krisis ini adalah terapi cairan ya, dan yang tadi karena memang tidak ada steroidnya ya diberikan steroid. Kemudian kalau ada hipoglikemi dan gangguan elektrolit disesuaikan dengan panduan yang sudah ada. Ya, ini harus cepat dan tepat, dan yang penting adalah melibatkan penggantian hormon yang hilang dan koreksi ketidakseimbangan metabolit tadi, hiponatremi, hiperkalemi, hipoglikemi. Ya. Ini jadi kalau terjadi krisis Addison, ini adalah yang di ini kan adalah 5S, adalah salt, sugar, steroid, support, and search for precipitating illness. Jadi memang mulai dari garamnya, tadi kan hiponatremi ya, sugar karena hipoglikemi, steroid karena memang kurang steroidnya, dan support yang lain ya. Misalnya apa? Ya, kalau dia ada gangguan-gangguan yang lain, diatasi. Ya, jadi correct volume depletion, dehydrasi,
dan hipoglikemi. Ya, seperti biasa kalau dehidrasi. Kemudian kalau hiponatremi sesuai dengan standar atau pengobatan tata laksana hiponatremi. Kalau dia hipoglikemi ya bisa, kalau memang berat pakai D40, tapi kalau memang sedang bisa pakai D5. Yang penting adalah glucocorticoid replacement ya. Memakai hidrokortison 100 mili setiap 6 jam selama 24 jam. Jika sudah stabil, kurangi dosis 50 setiap 6 jam. Tapering hari keempat, hari kelima, kemudian ditambahi mineral kortikoid jika perlu, kemudian di-maintain dosisnya 200 sampai 400 miligram per hari jika masih ada komplikasi. Ya. Ini ya, tadi ya, kalau bisa juga pakai hidrokortison 100 miligram bolus, diikuti 100 miligram setiap 6 sampai 8 jam. Ini karena apa? Karena untuk menggantikan hormon kortisol tadi. Ini untuk menormalkan tensi, meningkatkan glukosa darah, dan mengurangi peradangan. Kemudian kalau hipoglikemi, biasa ya, bisa dehidrasi, hipotensi pakai NaCl, dekstrose pakai hipoglikemi, untuk hipoglikemi. Ini seperti biasa. Ini kalau ini tata laksana yang lain. Kalau hiponatremi dikoreksi, hiperkalemi juga dikoreksi. Bisa hiperkalemi tadi ya, bisa pakai kalsium glukonat, pakai insulin atau kalitake, bebas ya. Terserah nanti dari pandangan klinis ya. Hiponatremi ditata laksana sesuai dengan hiponatremi. Pemantauan, pemantauan. Kalau ini harus di ICU kalau bisa ya. Kalau memang paling tidak di unit gawat darurat langsung datang, kemudian masukkan ke ruangan intensif. Ini harus dipantau tekanan darahnya karena dia bisa hipotensi. Kemudian frekuensi jantung juga dipantau karena bisa mengalami takikardi akibat kompensasi akibat hipotensinya. Nah, jadi yang penting dipantau. Kemudian hipoglikemi juga dipantau karena harus dipantau secara berkala karena tadi karena hormon kortisol yang rendah itu akan mengakibatkan gluconeogenesis turun, akhirnya akan jadi hipoglikemi. Elektrolit hiponatremi sama hiperkalemi sesuai dengan SOP yang sudah ada. Ya. Ini yang penting adalah pemantauan efektivitas hidrokortison karena ini biasanya bisa diamati dengan perbaikan elektrolit dan parameter hemodinamik juga membaik. Kalau dia sudah membaik, berarti sudah membaik. Ini memfungsi ginjal, harus dipantau juga output urin karena dilihat kalau dehidrasi dari diuresis. Kalau diuresis membaik, berarti dehidrasinya sudah mulai terastasi. Nah, kesadaran juga ya, kesadaran rekan-rekan perhatikan karena bisa terjadi karena hipotensi berat, hipoglikemi atau gangguan elektrolit tadi. Kalau hiponatremi berat, dia bisa terjadi gangguan kesadaran. Kalau jangka panjang ya terapi steroid dengan dosis yang disesuaikan. Jadi bisa dipakai hidrokortison oral untuk terapi jangka panjang ya. Terus pasien juga harus diberikan pendidikan tentang cara meningkatkan dosis steroid. Kalau dia stres atau infeksi harus ditambah karena tubuh juga harusnya merespon dengan peningkatan kortisol ya. Tetapi kalau memang dia sudah insufisiensi ya harus dibantu dari luar. Maintenance ini bisa oral 10 sampai 20 mg, kemudian bisa pakai fluorokortison 0,05 sampai 0,2 per hari. Responnya ya tadi membaik semuanya, klinis membaik, kemudian laboratorium juga membaik. Nah, ini hati-hati kalau terjadi casing syndrome. Ini berarti overtreatment karena kalau terbanyakan jadi casing ya, casing. Kalau kurang jadi Addison. Ya. Ini pemantauan ketat
elektrolit, tekanan darah, gula darah. Ini kalau memang lagi krisis harus dipantau. Untuk edukasi ya tadi edukasi tanda-tanda awal pasien ataupun keluarganya kalau sudah mulai atau akan terjadi krisis Edison atau krisis primer ya, krisis. Nah, pencegahannya apa? Faktor risiko tadi ya, kurangi stres. Kalau memang ada stres fisik ataupun stres emosional, edukasi pasien dan keluarga tentang gejala dininya, kemudian penggunaan steroid yang tepat, ya, karena pencegahan ini lebih penting karena bisa mencegah terjadinya kefatalan. Ya. Kemudian ini ya tadi penyesuaian dosis, yang tadi sudah ada dosisnya. Kemudian ini ya mampu mengenali tanda-tanda awal krisis Edison, kelelahan ekstrim, nyeri perut, mual muntah, hipotensi karena pusing atau pingsan. Ini berarti harus segera bantuan. Ya, bantuannya apa? Steroid. Ini kalau bisa ada tulisan bahwasanya dia insuficiency adrenal, jadi kita bisa langsung kasih steroid. Ya, ini sudah pasien. Ya kalau bisa kemana-mana bawa injeksi, tapi kalau bisa ya. Tapi kalau Indonesia mungkin agak di sini mungkin agak susah ya bawa kemana-mana. Ini otomatis ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita harus pantau, harus kontrol untuk memantau ada tidaknya disease. Jadi kesimpulan pemeriksaan laboratorium yang tepat termasuk pengurangan kortisol, ACTA, dan elektrolit penting dalam diagnosis dan penata laksanaan krisis Addison. Kemudian yang penting juga adalah eh, penata laksanaan dan edukasi untuk pasien dan keluarga. Mungkin sampai di sini. Terima kasih.